Halo semuanya, Sawadee-krap. Kita update kembali terkait dengan perkembangan kasus dari Brigadir J. Teman-teman, ada satu sumber yang aku kategorikan adalah istimewa, baru saja menghubungi aku dan memberikan ada beberapa foto yang dugaannya ini adalah foto-foto yang berasal dari perumahan yang cukup mewah yang berada di Magelang, tempat tinggal dari Ibu Putri dan juga Verdi Sambo pada saat terjadinya peristiwa yang katanya diawali dari proses di Jalan Magelang tersebut. Ini adalah kejadian di hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022. Dan sebenarnya foto ini juga menggambarkan sesuatu hal yang agak sedikit membuat aku banyak pertanyaan ketika aku bandingkan dengan foto-foto yang berasal dari CCTV perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta Selatan. Itu ada beberapa hal yang menarik, bahkan ada salah satu dugaan kok ini ada kayak gambar ini menunjukkan kayak Brigadir J itu tangannya ke belakang, apakah itu diikat ataukah hanya sekedar ya ke belakang aja. Kita akan coba analisa dan juga cross check bareng-bareng di video kali ini. Tetapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih teman-teman karena sudah 25,7% itu yang sudah pencet tombol subscribe dari para penonton. Ini naik 1% dibandingkan kemarin. It means a lot for me, thank you very much ya. Oke, sekarang kita akan bahas foto-foto yang aku dapatkan. Kategorinya adalah, ini adalah sumber istimewa. Yang kata-katanya begini, ini aku sudah hilangkan data-data yang menunjukkan identitas, tetapi suka tidak suka kita sebutnya adalah dugaan, tetapi tujuan aku bahas ini agar kita meng-cross-check sebenarnya CCTV yang beredar selama ini, apakah itu benar, ataukah itu adalah bagian-bagian dari framing, karena jujur bagi aku yang sangat mencurigakan adalah bagaimana mungkin media massa itu bisa mendapatkan CCTV yang sumbernya itu berasal dari rumah Irjen Verdi Sambo. Bagi aku itu sangatlah janggal sekali, kenapa itu bisa bocor. Kalau CCTV mungkin dari lampu merah atau dari tetangga masih oke lah, make sense. Tetapi kalau CCTV berasal dari rumah Irjen Verdi Sambo sendiri, ini menjadi a big question. Oke. Ada 3 foto sebenarnya yang dikirimkan ke aku di sini. Pertama, kita baca dulu. Ini adalah begini. Nomornya aku sembunyikan, aku cut semua karena ini adalah sumber istimewa, jadi aku tidak akan sebutkan siapa yang mengirimkan. Selamat pagi Komandan dan rekan-rekan Patwal. Mohon izin KJ 801 menarik Ibu Kadif Propam, start kediaman Cempaka Magelang, tujuan Jakarta, start 0930, kendaraan 1 KBM Lexus. Oke, kontak personnya ada di situ. Mohon izin bantuan lintasan dan atensi GT. GT itu apa ya? Gitu mungkin? Nggak tahu, ini bahasa mungkin bagi mereka ya, terima kasih. Itu adalah bagian yang pertama. Jadi di bagian pertama ini, kita bisa menilai bahwa ya memang benar ya, ini sesuai dengan keterangan dari Komnas HAM, Ketua Komnas HAM yang awal-awal mengatakan bahwa berangkatnya sekitar jam 10-an pagi. 0930 dengan proses ini dan itu kemungkinan besar ya menjelang jam 10 ya, lebih atau kurang 10 menit, itu masih make sense. Bagian kedua, ini adalah foto yang menggambarkan, ini kayaknya masih di dalam perumahannya, jamnya 0934, berarti 0934. Apakah ini termasuk mobil yang menjadi salah satu bagian pada saat rombongan dari Magelang menuju ke Jakarta? Kalian bisa nilai sendiri, ini aku tutupi karena ada nomor polisinya, tapi ujungnya itu adalah MAH. Kalian bisa cek apakah MAH itu sesuai dengan mobil dari rombongan tersebut yang datang dari Magelang ke Jakarta. Ini lokasinya adalah di dalam perumahan Magelang tersebut. Nah, ini adalah foto yang menjadi pertanyaan, a big question. Bahkan orang yang mengirimi aku foto ini juga memberikan dugaannya. Anjas, coba lihat deh, dia mengatakan gini. Kita coba lihat dulu, ini ada mobil Patwal, ada 2 mobil hitam yang kalian cek itu semua. Apakah ini sama dengan mobil yang rombongan tersebut? Kalian bisa nilai sendiri. Terus juga yang aku mau bahas di sini lebih detail adalah mengenai foto ini. Ini ada foto, baju putihnya ini adalah, dugaannya adalah Brigadir J kan ya. Kalau kita lihat di foto CCTV yang dari Kompas TV atau CNN Indonesia, itu kan ada, nah, foto-fotonya Brigadir J pada saat buka tas ransel di dalam rumah, yang sumber ini adalah CCTV dari rumah pribadi Verdi Sambo. Itu kan sangat mirip sekali. Pertama adalah kaos putih. Kaos putihnya itu juga ada gambar di sini, walaupun gambarnya yang dari sumber istimewa ini tidak clear di mana, tetapi itu jelas seperti itu. Tipikalnya juga sama dari ini adalah dugaannya adalah Brigadir J pakai masker,
kemudian menunduk ke bawah, terus juga tangannya ke belakang. Di belakangnya juga ada sosok seorang pria, siapakah itu? Yang pasti bukan KM. Kuat Ma'ruf bukan, karena Kuat Ma'ruf kan tipikalnya agak gemuk ya. Apakah ini adalah Baradae ataukah Ricky? Sebelahnya juga ada mungkin kayaknya memakai seragam. Yang pasti kayaknya ini patwal ya, karena kalau kita lihat dari CCTV, nah itu juga masih menjadi pertanyaan, apakah itu CCTV-nya benar atau enggak ya? Ya ini juga menjadi salah satu bagian untuk kita cross-check. Tetapi kalian boleh komentar deh, menurut kalian apakah baju putih ini, kaos putih ini adalah Brigadir J atau bukan? Karena memang ini cukup jauh, tetapi kalau aku lihat dari lingkungannya, ada ini di perumahan, di Magelang, pegunungan, terus juga ada 2 mobil hitam yang aku lihat juga spesifikasinya sama dengan mobil yang dipakai rombongan Ibu Putri pada saat pulang ke Jakarta Selatan, dan juga ada mobil patwal. Sekitar-sekitarnya itu menurut aku ada banyak kemiripan, tetapi karena aku bukan penyidik, makanya aku sebutnya ini adalah masih menjadi dugaan. Tujuannya adalah, sekali lagi aku katakan, ini untuk mencari tahu apakah CCTV yang beredar di media massa, awal dari CNN Indonesia, kemudian Harian Kompas, Kompas TV, dan banyak TV lainnya, ini apakah beneran adalah data yang terbocorkan, terutama adalah yang dari CCTV-nya rumah pribadi Verdi Sambo. Itu kan sangat unik sekali, karena bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan data itu begitu, padahal untuk Ibu Putrinya sendiri pun itu masih kekeh kan, walaupun LPSK sudah ketemu tapi kan tidak mendapatkan banyak data. Itu aja menurut aku suatu hal yang terlalu mudah gitu mendapatkan data CCTV ini. Nah, ada sumber istimewa yang mengirimkan ini ke aku, bilang bahwa coba Anjas lihat deh, dugaan dari Brigadir J yang pakai baju putih ini, itu tangannya ke belakang, apakah itu kayak diborgol ya? Nah, coba aku cross-check lebih lanjut, apakah itu diborgol atau tidak. Apakah itu diborgol atau tidak, kita nggak bisa melihat, karena ini kan dia ke belakang tangannya kan ya. Atau mungkin hanya sekedar jalan, tapi dengan gaya begini, itu adalah kemungkinan yang pertama. Atau yang kedua adalah seperti dugaan dari sumber istimewa ini, itu adalah karena diborgol, dan mungkin ada diikat, dugaannya juga seperti itu. Tetapi ini juga terbantahkan jika seandainya data yang menunjukkan pada saat rombongan Ibu Putri berhenti di sebuah SPBU ya, bukan SPBU, tempat istirahat gitu, di sebuah tol sebelum menuju ke Jakarta Selatan, itu kan kita bisa melihat bahwa ada sosok yang mirip dengan Brigadir J itu pergi ke toilet walaupun hanya 2 menitan saja. Kita nggak bisa, kalau secara CCTV dilihatnya, kita nggak tahu apakah dia pergi ke toilet, apakah dia nelpon, ataukah dia ngapain, kan tidak ada. Karena hanya ada bukan bayangan, tapi adalah sosok memang Brigadir J yang keluar dan masuk aja, tapi tidak tahu aktivitasnya apa. Ini kan sebuah teka-teki yang luar biasa. Kalau untuk bagian itu juga menurut aku bisa make sense, karena itu sumbernya dari kayak public area begitu. Jadi kita bisa oke lah, kayaknya sulit buat dimanipulasi. Tetapi kalau yang sumbernya dari rumah Ibu Putri atau Pak Verdi Sambo, itu yang menurut aku penuh dengan kecurigaan. Kenapa kok itu dimunculkan? Nah, terus teman-teman juga tanya nih kan, kalau mengenai berita ini yang dari sumber istimewa, menurut kamu gimana? Apakah Anjas yakin itu diborgol atau tidak? Kalau menurut aku sih kayaknya ini tidak diborgol teman-teman, atau diikat, sepertinya tidak, tetapi sepertinya dugaannya adalah Brigadir J ini cukup diawasi ya, karena kan ada 3 orang tuh, kan tugas dia sebenarnya sebagai seorang ajudan gitu, sebelahnya ada polisi, di belakangnya juga ada orang, harusnya kan kalau ajudan ya pasti gambarannya yang terlihat tidak seperti ini, harusnya menjaga kan ya Ibu Putri, tetapi ini agak sedikit berbeda. Nah, terus juga kan kita ketahui kalau keterangan dari mantan kuasa hukum Baradae mengatakan bahwa Ibu Putri dan juga Brigadir J itu katanya tidak dalam satu mobil yang sama. Tetapi kalau keterangan dari salah satu analis CCTV forensik ya di Jakarta, Pak Abimanyu, mengatakan dugaan sangat kuat mereka berada dalam satu mobil yang sama karena begitu dekatnya mereka datang di rumah pribadi tersebut, CCTV-nya yang hanya dalam hitungan detik. Jadi itu bisa sangat kemungkinan besarnya itu adalah mereka dalam satu mobil yang sama. So, itu adalah beberapa hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan. Tetapi kalau aku melihat juga dari CCTV yang beredar,
Ini ada dugaan ada masalah rekayasa teman-teman, karena seperti aku bahas di video sebelumnya, kenapa ada rekayasa dugaannya, karena kita nggak tahu kan secara logika aja ini sumbernya dari mana, siapa yang menyatukan potongan-potongannya, terus kan ada titik waktunya aja, menit waktunya ini dan itu. Hari gini tuh yang namanya CCTV itu bisa diedit, kita bisa ngebuat video memiripkan dengan CCTV tipikalnya seperti itu sangatlah mungkin sekali. Jadi jujur pada saat aku melihat video CCTV yang awalnya di CNN Indonesia itu, ada beberapa yang sangat mencurigakan bagi aku pribadi adalah sumbernya itu, terutama sumber yang berasal dari rumah pribadinya Irjen Verdi Sambo. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan semudah itu? Apakah itu sengaja dibuka bagian-bagian tertentu saja, ataukah memang itu beneran karena kebocoran, ada sesuatu hal, ada beberapa orang yang berusaha untuk mengungkap kasus ini. Itu dulu yang bisa aku update mengenai isu ini, dan untuk sumber istimewa ini, sekali lagi aku merahasiakannya, dan aku juga lihat kok beberapa media massa juga kadang ada tulisan tuh kan ya, mengatakan sumbernya dari mana, fotonya istimewa. Tapi karena aku bukan media, aku adalah netizen sama seperti kalian, aku juga menghargai orang yang mengirimkan informasi, dan sekali lagi dari semua yang aku bahas ini, karena aku bukan penyidik, ini adalah jatuhnya dugaan, dan aku membuat video ini tujuannya adalah untuk mengkritisi dan juga mencari tahu apakah CCTV yang beredar tersebut adalah hasil dugaan rekayasa atau juga framing-framing tertentu, ataukah beneran karena memang kita sudah akan sampai ke tahapan final untuk melihat apa motif sebenarnya Verdi Sambo dan juga 3 tersangka lainnya berperan penting menghabisi Brigadir J. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you very much for watching. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye.